Hai, terima kasih sudah klik video ini. Pastikan tonton sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai keanekaragaman hayati, di mana video kita yang pertama kali ini akan membahas tentang 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, bicara soal keanekaragaman hayati, pasti kita juga sudah mengenal dalam kehidupan kita, karena banyak sekali bentuk-bentuk dari keanekaragaman hayati. Yang pertama, yang paling mudah kita amati adalah perbedaan ciri di antara teman-teman kita atau keluarga kita atau tetangga kita, di mana mungkin ada yang berambut keriting, berambut pirang, berambut hitam, ada yang matanya sipit, matanya besar, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang. Itu menandakan kita sudah beraneka ragam. Lalu kalau kita biasa melihat di pasar gitu ya, banyak sekali orang yang berjualan beras gitu. Ada yang beras rojolele, beras IR64, beras ini, beras itu. Lalu kalau misalnya kita juga melihat banyak sekali orang-orang yang suka memelihara bunga, terutama bunga mawar. Pasti kan bunga mawar tidak hanya satu warna saja, ada yang warna putih, warna merah, lalu warna kuning, bahkan berbagai macam corak. Nah, tentunya ada lagi loh bentuk-bentuk dari keanekaragaman hayati. Seperti kalau misalnya kalian pernah mengamati, wah, pohon palem dengan pohon kelapa itu mirip-mirip ya, walaupun terdiri dari 2 spesies yang berbeda, yaitu pohon palem dan pohon kelapa. Begitu juga dengan berbagai macam jenis kacang-kacangan, seperti kacang merah, kacang hijau, ada juga kacang polong, bahkan ada juga kacang tanah. Nah, tidak hanya itu saja, di Indonesia sendiri itu juga banyak sekali keanekaragaman hayati yang berwujud ekosistem. Kita punya pantai, kita punya berbagai macam hutan, mulai hutan hujan tropis, hutan pegunungan, hutan konifer. Lalu kita juga punya padang rumput di Sumba. Nah, itu menandakan bahwa kita sangat dekat sekali dengan yang namanya keanekaragaman hayati. Nah, sebenarnya apa sih keanekaragaman hayati itu? Jadi, keanekaragaman hayati itu bisa diartikan sebagai gambaran keanekaan bentuk kehidupan di bumi dengan beragam bentuk interaksinya, baik antara sesama makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Namanya juga keanekaragaman, pasti beraneka ragam, bervariasi. Jadi banyak sekali jenisnya, walaupun itu ditemukan dalam satu spesies yang sama. Nah, dari banyak sekali keanekaragaman tersebut bisa menjadi keunikan tersendiri di suatu wilayah serta bersifat sangat khas. Itulah yang disebut dengan endemik, atau hanya ditemukan di wilayah-wilayah tertentu dan hidup di wilayah tertentu, dan itu menjadikan ciri khas dari wilayah tersebut. Nah, jadi sebenarnya ada berapa sih tingkatan dalam keanekaragaman hayati? Nah, betul sekali, ada 3, yaitu gen, jenis, dan ekosistem. Nah, kita membahas untuk keanekaragaman gen terlebih dahulu. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen dapat kita artikan sebagai variasi atau perbedaan susunan gen yang terjadi dalam satu jenis spesies makhluk hidup. Jadi kita sudah dapatkan 2 kata kunci atau keyword di sini, yaitu variasi, susunan gen, dan cakupannya itu hanya ada dalam satu spesies yang sama. Kalau kita melihat arti dari satu spesies adalah memiliki kesamaan morfologi, fisiologi, anatomi, dan ketika mereka dikawinkan itu menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Nah, bicara soal gen, pastinya keanekaragaman hayati tingkat gen ya pasti bersumber dari gen. Nah, gen itu bisa kita artikan sebagai pembawa informasi genetik yang nantinya akan mengendalikan sifat-sifat yang tampak atau fenotip. Nah, jika terjadi sebuah perkawinan ataupun budidaya, maka akan juga terjadi pewarisan gen. Kita langsung beri contohnya.
Misalkan dalam suatu keluarga ada ayah dan juga ibu memiliki beberapa anak. Pastinya karakteristik yang terlihat dari anak-anak tersebut tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Dalam artian, setiap manusia pasti memiliki beberapa gen yang sama. Dalam artian mungkin gen pengendali untuk mengkodekan rambut, gen untuk mengkodekan warna kulit. Namun susunan gen tersebut berbeda-beda antar individu. Ada mungkin yang susunan gennya mengakibatkan dia mengkodekan warna kulit putih, sementara ada juga yang mengakibatkan mengkodekan warna kulit sawo matang. Seperti itu. Jadi sangat dimungkinkan sekali bahwa gen-gennya atau jenis-jenis gen itu sama di setiap individu atau satu spesies, namun ada juga variasi di antara susunan-susunan gen tersebut, sehingga banyak sekali karakteristik yang berbeda yang terlihat di satu spesies yang sama. Selanjutnya kita ke keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Berbeda dengan keanekaragaman hayati tingkat gen, cakupan untuk keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies itu lebih luas, yaitu pada spesies yang berbeda. Dengan mudah dapat kita lihat ketika mereka memiliki nama latin yang berbeda, walaupun ada beberapa yang memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain. Saya contohkan, misal kita melihat kucing, harimau, singa, dan juga citah. Kita melihat dari 4 hewan tersebut memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Namun ketika kita lihat nama latin atau kita menemukan dan mengidentifikasi perbedaannya, kita juga sudah dapat melihat bahwa ternyata setiap spesies memiliki perbedaan di antara spesies yang lain. Dan juga yang bisa kita lihat dari keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies adalah terkadang karena mereka memiliki kemiripan yang sama atau kemiripan jenis satu dengan yang lain, mereka tergolong dalam kelompok yang sama. Misalkan seperti tadi, kucing, harimau, singa, dan juga citah itu termasuk dalam kelompok famili yang sama, yaitu Felidae. Nah, selanjutnya kita beralih ke keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Menurut saya, ini adalah keanekaragaman hayati tingkatan yang paling mudah membedakan di antara dua tingkatan yang sebelumnya. Bisa kita lihat dari pengertian ekosistem, yaitu adalah sebuah keseluruhan interaksi hubungan timbal balik antara dua komponen yang wajib ada dalam setiap ekosistem, yaitu komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup seperti iklim, cuaca, suhu, kelembapan, keasaman, dan juga komponen biotik yang tidak lain adalah makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat atau wilayah. Nah, banyak sekali loh faktor-faktor yang menentukan keanekaragaman ekosistem yang ada dalam suatu wilayah, seperti faktor geografisnya. Nah, ini saya contohkan dua ekosistem yang sangat berbeda, yaitu ekosistem perairan dan juga daratan. Di mana di perairan kita bisa melihat ada ekosistem air laut, pantai, sungai, danau, dan juga ekosistem daratan ada hutan-hujan tropis, padang rumput, savana, sampai ke gurun. Ya, itu tadi adalah video untuk kalian bisa belajar mengenai tingkatan dalam keanekaragaman hayati. Kalau kalian suka video ini, klik like, klik dislike kalau kalian tidak suka, dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Saya tunggu saran kalian agar channel ini bisa berkembang menjadi jauh lebih baik. Dan jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.